Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ella di mata pelajaran fisika. Sebelum lanjut kita materi selanjutnya, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, materi selanjutnya tentang kalor. Apa itu kalor? Adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Aduh, maaf ya. Nah, satuan kalor adalah bisa kalori, bisa joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule dan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Tergantung soalnya ya, mau kalori atau joule. Nah, perbedaan kenaikan suhu terjadi karena zat yang satu dengan zat yang lain berbeda kalor jenisnya. Kalor jenis suatu zat itu disimbolkan dengan C kecil. Didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan, Q besar, untuk menaikkan atau menurunkan suhu satu satuan massa. M sebesar satu satuan suhu. Delta T. Secara matematis dapat dinyatakan Q sama dengan C sama dengan Q per M per delta T. Atau Q sama dengan MC delta T. Ini materi SMP ya. Q macet dulu waktu SMP ya. Ini keterangannya. Q itu kalor, bisa joule, bisa kalori. M itu massa, bisa kilogram atau bisa gram. Delta T itu T2 min T1. Berarti T2 itu suhu yang lebih tinggi, T1 itu suhu yang lebih rendah. Bisa Kelvin, bisa Celsius. C itu kalor jenis. Nah, ini ada dua, bisa joule per kilogram Kelvin, bisa kalori per gram derajat Celsius ya. Kalau diminta joule berarti masanya dalam kilogram, suhunya dalam Kelvin. Kalau dia minta kalori, masanya dalam gram, suhunya dalam Celsius. Oke. Contoh soal. Sebuah benda masanya 100 gram dipanaskan sehingga suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Hasilkan kalor sebesar 27.000 joule. Berapakah kalor jenis benda tersebut? Nah, diketahui massa 100 gram. Lihat, kalornya dalam joule, berarti massanya dalam kilogram. M-nya 100 gram dirubah ke kilo, dibagi 1000, 0,1 kilo, 10 pangkat min 1 kilogram. T1-nya, yang lebih tinggi yang mana? Suhunya 25 atau 100? 100 ya, berarti 25 itu T1. Dirubah ke Kelvin, 25 derajat Celcius berapa Kelvin? Tinggal ditambah 273, jadi 298 Kelvin. T2-nya 100 ditambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Nah, kalornya Q-nya. Delta T-nya ya, suhu tinggi dikurangi suhu rendah. 373 dikurangi 298, berapa? 75 Kelvin, itu delta T-nya ya. Q-nya 27.000 berarti 27 kali 10 pangkat 3 joule. Yang ditanyakan C-nya sama dengan berapa? Jawab, rumusnya C sama dengan Q per M delta T. Tinggal dimasukkan angka-angkanya ya. Q-nya 27 kali 10 pangkat 3, M-nya 10 pangkat min 1, delta T-nya 75. Nah, dikumpulkan yang konstanta 27 dibagi 75. 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 1 kumpulkan. Nah, 10 pangkat min 1-nya naik jadi positif ya. 27 dibagi 7,5, 0,36. Dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 4. 0,36 dikali 10 pangkat 4 berapa? 10.000 ya. Berarti 0,36 dikali 10.000, 3.600 joule per kilogram Kelvin. Gampang ya. Lanjut. Asas Black, materi SMP juga. Ibu ingatkan kembali. Nah, ini bunyinya. Pada percampuran itu ya. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, ini ada air teko, ada air botol ya. Air botol lebih rendah daripada air teko, berarti air botol lebih dingin, air teko lebih panas. Nah, secara sistematis dapat dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di sini Ibu misalkan
T air TK itu dengan TAT. T air botol, TAB dicampur menjadi TC. TC itu adalah suhu campuran. Nah, yang lebih tinggi dengan dicampur dengan lebih rendah berarti ada yang suhunya lebih tinggi dengan suhu yang lebih rendah kan? Nah, yang lebih tinggi mana? Air teko atau air botol? Air teko ya. Berarti air teko melepas kalornya. Nah, air botol menerima. Jadi, yang lepas adalah QAT dan yang menerima adalah QAB. Ingat, AT itu air teko, AB itu air botol. Ini Ibu ilustrasikan seperti gambar yang di samping ya. Nah, Q itu adalah MC delta T. Nah, karena AT berarti MAT, T delta T berarti AT juga. C-nya karena ini sama, air sama air berarti C saja ya. Tapi kalau beda, kamu beri simbol. MABC delta TAB. Nah, lihat di sini ada suhu air teko dengan suhu campuran lebih tinggi yang mana tuh? Nah, suhu air teko kan. Nah, kalau air botol, suhu air campurannya dengan air botol lebih tinggi suhu campurannya. Ingat, delta T itu adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Maka MATC, nah delta TAT-nya karena TAT lebih besar dari TC berarti TAT dikurangi TC. Dalam delta TAB karena TC lebih besar dari TAB berarti TC dikurangi TAB. Ingat tuh ya, beda yang kiri dan kanan. Oke. Nah, lanjut. Contoh soal. Ini dia. Air bermassa 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius itu ya, dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Kalori jenis airnya 1 kalori gram atau 1 kalori per gram derajat Celcius. Suhu air campurannya berapa? Nah, itu kalori jenisnya dalam satuan kalori per gram derajat Celcius. Ya, berarti masanya tidak bisa dirubah dengan suhunya. Oke. Diketahui yang 200 suhunya 30, yang 100 suhunya 90. Berarti yang lebih rendah yang mana? 30 ya, yang lebih tinggi yang 90. Berarti air Ibu simbolkan yang 30 air dingin, yang 90 air panas, AD dengan AP. Ya. Berarti yang 200 adalah MAD-nya 200 gram. TAD-nya 30 derajat Celcius. MAP-nya 100 gram. TAP-nya 90 derajat Celcius. Nah, kalori jenisnya karena sama-sama air, CAD sama dengan CAP sama dengan C air, 1 kalori per gram derajat Celcius. Tidak bisa dirubah ya. Yang ditanyakan TC-nya, campurannya berapa? Jawabnya, Q lepas sama dengan Q terima. Yang lepas mana tuh? Air panas ya, yang menerima air dingin. QAP sama dengan QAD. Masukkan rumusnya, MAPC delta TAP sama dengan MADC delta TAD. M-nya sama, kita coret. Tinggal MAP. Nah, delta TAP-nya karena TAP air panas lebih tinggi dari suhu campuran berarti TAP min TC. MAD delta TAD karena T campurannya lebih tinggi dari T air dingin berarti TC min TAD. Oke. Tinggal dimasukkan angkanya. MAP 100, TAP-nya 90 dikurangi TC sama dengan MAD-nya 200, TC yang ditanyakan TAD-nya 30. Nah, 100 sama 200 ini bisa dikali silang langsung bisa. Cuman kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. 100 sama 200 dibagi 100 ya. 100 bagi 100, 1. 200 bagi 100, 2. Jadi 1 dikali 90 min TC, 2 dikali TC min 30. Kali silang. 1 dikali 90, 90. 1 dikali min TC sama dengan 2 dikali TC, 2 TC min 2 dikali 30 min 60. Oke, TC dengan TC kumpulkan. Konstanta dengan konstanta kumpulkan. 90, 60-nya pindah ke kiri, berarti jadi positif ya. Sama dengan 2 TC, min TC-nya pindah jadi positif. 90 tambah 60, 150 sama dengan 2 TC ditambah TC, 3 TC. TC sama dengan 150 dibagi 3. Berapa? 50 derajat Celcius. Gampang ya. Lanjut. Apa perpindahan kalor? Di sini Ibu
hanya teorinya saja ya, nggak tidak terlalu kerumus ya. Nah, terdapat 3 mekanisme proses perpindahan kalor antar medium, yaitu pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Apa itu perpindahan kalor dengan cara menempelkan dua medium yang berbeda suhunya? Contohnya memasak air dengan panci aluminium yang terhubung langsung tanpa pemisah. Ya. Yang B, perpindahan kalor secara konveksi. Apa itu? Perpindahan kalor melalui aliran massa suatu medium perantara. Contohnya pada radiator pendingin. Mesin menggunakan air sebagai medium alir penghantar kalor. Yang C, perpindahan kalor secara radiasi. Apa itu? Perpindahan kalor melalui pancaran radiasi elektromagnetik. Contohnya, sinar matahari yang sampai ke bumi tanpa medium apapun di ruang hampa udara. Oke, nah cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Bila ada salah-salah kata, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.